Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat ini bilang bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu. Entah itu baik atau itu nggak baik. Entah itu dalam kontrol kita atau tidak dalam kontrol kita. Tapi tentunya ada syaratnya ya, yang perlu kita lihat nanti. Nah, beberapa hari ini kadang-kadang saya melihat berita di internet, negara Sri Lanka misalnya ya, itu mengerikan sekali karena situasi pandemi ya, sangat tergantung pada pemasukan dari turis, kemudian banyak impor dan sebagainya. Kebijakan yang diambil mungkin kurang tepat ya, tapi pada intinya mereka kesulitan saat ini ya, kesulitan bahkan nyaris habis mungkin dia punya bahan bakar untuk kendaraan ya. Lalu banyak negara mulai memikirkan bagaimana menolongnya. Nah, saya bayangkan kalau misalnya kita ada di situasi seperti itu, kira-kira bagaimana ya? Apakah ayat ini juga berlaku ya? Apakah lagu ini juga berlaku? Semua baik, semua baik. Ya, kalau memang keadaannya baik-baik ya beda ya. Ya. Ada beberapa berita, ada 5 negara di Eropa yang terancam karena Rusia itu mau stop kiriman gasnya. Dan 5 negara itu negara-negara yang hebat ya. Negara yang dibilang makmur, ya, negara yang dibilang nyaman tinggal di sana. Ya, ada beberapa negara saya lupa ya, ada Belanda, ada Austria, ada apalagi ya, negara-negara yang keren lah kelihatannya. Tapi ketika musim dingin, pasokan gas di stop itu kan masalah. Ya. Nah, pertanyaannya kembali ya, kalau kita dari sana, kira-kira ayat ini berlaku enggak? Itu kan pertanyaan sebenarnya yang harus kita pegang ya. Nah, apalagi bagi yang bekerja. Ya. Ayat ini kan janjinya bukan hanya untuk para pendeta atau para full timer, tapi berlaku semua. Memang perlu baca ayat-ayat sebelumnya juga ya, dan juga seterusnya. Tapi setidaknya ayat ini yang kalau beberapa ayat kita suka hafal, salah satu ayat ini perlu kita hafal. Ya. Hafal, camkan, renungkan. Waktu kita menghadapi masalah, kita pegang ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu tidak diubah oleh keadaan, sebaliknya keadaan itu bisa berubah karena firman Tuhan yang kita pegang, ya, kita percayai. Dulu waktu saya kuliah, kemudian saya ikut kelompok pemahaman Alkitab. Salah satu ayat hafalan itu 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Bunyinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, saya jadi hafal juga memang. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Waktu itu saya tingkat 1. Lalu ujian, ya, nilai saya wah bagus lah. Tapi begitu ujian kimia, wah itu ada sistem minus. Nilai saya kalau nggak salah ujian pertama itu 45 ya. Wah itu ngeri sekali. Karena kalau nggak lulus satu mata kuliah, nggak naik tingkat 2, ya, nggak lulus tahun pertama bersama, udah pasti drop out, DO. Nah, kalau udah DO udah waduh ya. Gak akan bisa masuk situ lagi. Jadi ketika saya mengalami ketakutan, ayat itu menghibur saya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kamu ya. Tentu saya ngecek, saya posisi perbaiki apa. Jadi waktu saya pulang dari Bandung akhir bulan ya ke Jakarta, ke rumah orang tua saya, karena saya kuliah di Bandung, itu ayat itu saya baca ulang-ulang ya. Itu saya baru-baru kenal Tuhan waktu itu ya. Jadi saya percaya, saya akui ayat itu, dan ya puji Tuhan ya, bekerja memang ya. Saya lulus akhirnya, karena ujian pertama itu di angkatan saya, jurusan saya, bahkan ada teman saya nilainya -1 atau -3 gitu. Bayangin ya. Jadi rupanya multiple choice, dia asal tembak aja minus ketemunya. Dan dia naik tingkat juga, lulus juga ya. Saya dapat C kalau nggak salah, tapi semester berikutnya
dosen yang dibilang killer itu di tingkat 1 itu diganti sama dosen lain yang memahami bahwa jurusan kami nggak perlu terlalu detil pelajaran kimianya karena nggak kepake nantinya. Jadi di semester kedua saya dapat A atau B, saya lupa. Pokoknya bagus lah ya. Nah, yang saya mau bilang adalah ayat firman Tuhan yang saya pegang, walaupun satu ayat itu cukup menguatkan saya. Nah, teman-teman di sini pasti ngalami situasi ya. Entah yang baru bekerja atau yang sudah lama ya, sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, setiap kita pasti punya masalah. Dan kalaupun firman Tuhan yang disampaikan itu enggak semuanya bisa kita ingat, tapi setidaknya ada 1-2 ayat atau ada 1-2 lagu yang bisa menjadi pegangan kita. Bagi orang yang bekerja, salah satu contoh di Alkitab ya, yang sering saya bagikan dan sampai sekarang saya belajar terus ya, walaupun saya sudah melalui masa bekerja itu ya, kecuali yang dipercayakan lain lagi. Tapi model di Alkitab yang ada di Perjanjian Lama itu buat saya itu sangat memberkati. Yaitu orang yang namanya Daniel. Ya. Saya percaya situasi yang dihadapi Daniel itu jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh kita saat ini ya di tempat ini. Coba bayangkan Daniel. Siapa itu Daniel? Itu tawanan. Jadi orang Israel seperti yang terjadi berkali-kali ketika mereka memberontak kepada Tuhan, maka negaranya menghadapi masalah. Ya, kali itu diserbu, ya, dikalahkan, lalu beberapa orang tuh, bukan beberapa orang, cukup banyak dibawa dari negeri mereka itu ke tempat yang disebut pembuangan. Ya, dibuang ke Babel. Nah, Daniel termasuk orang yang dibuang, tawanan. Kalau di sini kan nggak ada tawanannya, tawanan yang lain mungkin ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Daniel, itu kalah perang ditahan. Saya baru lihat tadi pagi mungkin ya, ada judul YouTube karena sekarang orang, saya juga jarang nonton TV tapi sering lihat YouTube gitu, tergantung apa yang saya mau lihat. Diceritakan di situ dampak pertemuan Pak Jokowi ke Ukraina dan ke Rusia, itu ada berapa 100 tawanan Rusia apa yang dilepaskan sama Ukraina katanya. Nah jadi coba bayangkan nih, tawanan. Kalau teman-teman ditawan seperti Daniel itu nggak punya pilihan. Ditawan, dibawa sebagai tawanan, kemudian disekolahkan di sana di Babel, diberi pendidikan. Tapi kalau namanya tawanan belum tentu digaji, kalaupun dapat gaji. Ya, tapi yang jelas pasti makanan dicukupi, apalagi Daniel dengan teman-temannya itu adalah orang yang istilahnya lulusan terbaik dari mungkin SMA mereka gitu kalau bahasa sekarang. Badannya sehat, ya, tesnya hasil tes baik semua. Kemudian dipilih untuk dipekerjakan untuk raja ya, di Babel sana. Nanti baca detail di kitab Daniel ya. Lalu waktu mau kerja di sana mereka di training dulu. Di banyak perusahaan biasanya kalau karyawan baru itu ada training, ada pengenalan lingkungan. Bahkan kalau masuk beberapa perusahaan kayak Astra itu sebulan atau berapa bulan ya. Salah satu pelajaran wajib itu adalah bukunya Stephen Covey ya, The 7 Habits of Highly Effective People ya. Itu jadi kayak satu cara berpikir yang ditanamkan, training. Daniel juga begitu. Dan salah satu pelajaran yang mesti dia pelajari adalah bahasa tulisan orang Kasdim. Nah, orang Kasdim di Alkitab itu sejajar dengan orang-orang paranormal, dukun-dukun. Nah, Daniel mesti belajar itu. Ya, nggak punya pilihan. Tapi kalau di zaman Daniel dia mesti belajar bahasa tulisan orang Kasdim. Kalau dia mau milih dia pilih pulang mungkin, tapi nggak punya pilihan. Ya, tapi nanti kita lihat bagaimana Daniel merupakan salah satu contoh bukti bahwa ayat yang tadi kita nyanyikan, semua baik, apa yang telah kau perbuat bagiku itu sungguh amat baik, itu terjadi dalam kehidupan Daniel. Tapi jangan lupa, kita ini bukan robot, ada kehendak bebas.
dalam hidup kita, dan itu kendalinya di tangan kita. Kita mau apa enggak? Nah, saya tunjukkan ayatnya sebentar di Daniel ya. Apa yang dalam kendali Daniel yang dia buat sehingga dia bisa mengalami apa yang tadi kita nyanyikan, bahwa semua baik, sungguh teramat baik ya. Daniel pasal 1 ya, ayat 8. Ini dia. Ini hal pertama yang ada dalam kendali kita. Kalau kita mau mengalami seperti lagu tadi, semua baik, apa yang telah kau perbuat dalam hidupku itu baik. Ayat 8 dari Daniel 1, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel hidup di perjanjian lama, dan pada masa itu ada aturan-aturan bagi orang Israel soal makanan. Ya, detail sekali. Hukum Taurat itu yang kita sebut mungkin 10 hukum Taurat itu cuma sebagian. Total itu 600-an. Sampai soal makanan juga itu diatur. Ya, gak boleh makan hewan-hewan tertentu, gak boleh makan yang dipersembahkan pada berhala dan sebagainya, banyak sekali. Nah, ketika Daniel disekolahkan di Babel, di mana Babel itu artinya juga kacau ya. Di situ kan nggak ada aturan-aturan yang Daniel itu biasa hidup di dalamnya. Jadi supaya mereka ini sehat, mereka harus makan makanan yang ada di meja raja, ya, anggur juga. Yang bagi Daniel sebagian itu nggak boleh dimakan. Nah, Alkitab bilang dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saya bekerja ya sekian lama, tapi bersyukur saya nggak pernah ada dalam posisi yang sulit ya, untuk terpaksa melakukan hal-hal yang saya tahu nggak benar ya. Menurut saya Tuhan lindungi saya ya, apalagi ada perusahaan ketika saya masuk, saya bilang sama bos saya, ya, saya mau kerja yang lurus-lurus ya. Tapi kalau kita melihat contoh Daniel, dia ini ambil keputusan lebih awal. Saya mau hidup benar, selama dalam kendali saya mau hidup betul. Nah, karena soal makanan ini bisa menimbulkan masalah. Kalau kita baca di ayat 8 tadi, Daniel ngomong sama atasannya, saya jangan makan itulah gitu ya. Nanti baca lebih lanjut ya. Tapi saya mau tunjukkan ayat 9 ya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi ada favor. Tapi sebelum favor itu kita miliki ya, kita perlu ketetapan dalam hati kita ini bahwa saya mau hidup benar. Saya punya teman baik. Dulu ketika dia lulus kuliah, kami kuliah bareng-bareng, lalu saya kuliah lagi ya, dia kuliah lagi juga di tempat yang lain. Terus ketika dia lulus, kemudian dia mau bekerja, itu ada satu perusahaan, ya, satu bank dulu, sekarang udah ditutup banknya. Mau ngajak, sudah hampir keterima, tapi ada satu hal yang ketika wawancara menurut dia tuh nggak pantas ya, dan dia nolak, ya, sesuatu yang nggak bener lah. Lalu teman saya bilang begini, baru mau masuk aja kok sudah caranya nggak bener, gimana mau berharap nanti bener gitu. Itu hal yang dia pegang ya. Jadi dia nggak masuk di perusahaan itu. Dia masuk di perusahaan lain, dia kerja dari awal sampai dia pensiun. Tapi saya nggak lupa itu ketika dia berkata, dari awal aja kalau sudah nggak benar, gimana mau benar selanjutnya. Nah, itu keputusan di hati kita ya, teman-teman perlu punya sikap seperti ini. Gak usah nuntut orang lain dan gak usah menghakimi, tapi secara pribadi itu apa kita dengan Tuhan. Dan Daniel ketika dia putuskan itu, ada favor. Ayat 9 ini ya, dibedakan daripada yang lain, ada perlindungan daripada Tuhan ya, itu hal pertama yang Daniel buat. Yang kedua, lihat Daniel pasal 6 ya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-10.
11 ya. 10 atau 11 ya. Tergantung, kadang-kadang Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ini beda dengan bahasa Inggris. Kalau beberapa versi sehingga penomorannya nggak sama. Saya bacakan ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Yang kedua, Daniel itu punya satu habit yang dia bangun sekian puluh tahun. Dan itu menjadi gaya hidupnya, yaitu dia terbiasa untuk bersekutu dengan Tuhan lewat penyembahan yang dia buat 3 kali sehari. Teman-teman bisa praktekkan itu. Gak perlu 3 kali seperti Daniel, tapi mungkin pagi hari ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu diperlukan untuk kita ini mendapat makanan rohani ya dari Tuhan secara pribadi. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman ya, yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya setiap hari kalau kita makan nasi, makan roti, makan bakmi dan sebagainya, maka setiap hari kita juga perlu makan firman. Saya punya Alkitab yang kedua atau yang pertama ya. Waktu saya beli masih zaman SMA itu ya. Ada stiker yang saya tempel di halaman pertama di depan. No Bible, no breakfast. Ya. Jadi itu mengingatkan saya bahwa sebelum saya sarapan saya baca Alkitab dulu. Walaupun saya ngerti, pokoknya baca aja. Itu membangun persekutuan dengan Tuhan dan itu setiap hari. Nggak harus baca 100 pasal misalnya atau 20 pasal. Sebisanya aja, tapi coba buat konsisten. Ya. Katakanlah 5 pasal per hari, ya 3 pasal. Kalau di gereja tempat saya berbakti, kami baca 5 pasal tiap hari. 1 pasal perjanjian baru, 3 pasal perjanjian lama, 1 pasal kitab Amsal, ya diulang menurut tanggal. Jadi kalau sekarang tanggal 13 misalnya, maka baca Amsal 13, ya, itu berulang terus. Itu jadi satu habit, ya kebiasaan. Percayalah itu dampaknya besar. Sama seperti kita membangun habit olahraga. Pernah lihat Aderai? Ya, dia di salah satu video YouTube-nya dia bilang berapa puluh tahun dia nggak pernah ke dokter katanya. Karena dia jaga hidup dia sehat, olahraga, ya dengan baik. Nah Alkitab juga bilang latihan badani itu exercise olahraga terbatas gunanya. Tapi kalau ibadah kita kepada Tuhan itu berdampak, berguna dalam segala hal. Manfaatnya besar sekali. Ya, jadi bangun habit untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau bisa nyanyi, main musik, mainkan 1 lagu, 2 lagu. Atau sambil di kamar mandi. Saya paling sering kalau mandi, kamar mandi itu muncul lagu, saya nyanyi aja. Ya. Dan saya percaya itu lagu nggak kebetulan muncul di hati saya. Itu bagian dari apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya ucapkan. Ya, saya akui. Nah, di Daniel 6 ini kalau dipelajari, ya beberapa penafsir Alkitab mengatakan umur Daniel ini sudah 90 tahun lebih. Ya. Ada yang bilang sudah 100 tahun. Jadi kalau waktu dia ditangkap, dibawa ke Babel itu lulus SMA, jadi kira-kira dia sudah punya habit ini yang dia bentuk sekitar 70 tahun lebih. Terbiasa. Gak goyah sedikit pun. Sudah jadi satu prinsip hidup. Beberapa hari yang lalu saya lihat rekaman wawancara dokter Terawan Agus Putranto ya dengan Rosie di YouTube. Menarik sekali ya ketika dengar banyak hal. Ada satu kalimat yang dia bilang begini, itu memberkati saya. Ketika dia ditanya soal kebijakan, ya, ternyata semua yang dia lakukan, dia putuskan, itu ada dasarnya. Walaupun orang bisa nggak setuju, membangun image tertentu tentang dia nggak goyah. Dan kalimat yang dibilang begini, kalau urusan soal dibilang medis, logika medis, saya berpegang pada aturan dan saya tidak akan mundur untuk soal itu. Saya waktu dia bilang kayak begitu, jadi saya ingat orang ini dari sejak muda rupanya sudah membangun satu sikap yang dia pegang. Bahwa tindakan dia dalam melakukan suatu ya pertolongan kepada pasien misalnya,
itu ada prinsip-prinsip dasar yang dia pegang. Nah, Daniel itu menghadapi di Daniel pasal 6 tuh kayak begitu. Kalau baca di ayat 1, ya, beberapa ayat itu diceritakan bagaimana Daniel dihadapkan pada pilihan. Dia punya habit 3 kali sehari menyembah Tuhan, tapi selama 30 hari tidak boleh berdoa menyembah Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Dia tahu yang dia buat itu nggak salah, walaupun resikonya dilempar ke gua singa. Tapi akhirnya terbukti bahwa Tuhan lindungi dia. Jadi yang pertama punya keputusan di hadapan Tuhan, mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Orang lain mesti boleh berbuat apa, saya enggak. Saya pilih enggak. Ya, selama itu enggak mengganggu orang lain, ya kenapa gitu. Yang kedua, membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara ya, di Daniel pasal yang ke-10, ini 2 pasal sebenarnya, Daniel pasal 9 dan Daniel pasal 10 ya. Ini saudara perlu baca semua. Di Daniel pasal 9 ini dari ayat 1 lihat ya. Kemudian ayat 2 lihat. Pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem Yahudi 70 tahun. Jadi Daniel ini mengikuti ya, situasi perkembangan sambil dia berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Dia baca firman juga, nubuatan yang tercatat, yang dia dengar, dia doakan. Nanti kalau baca pasal 9 ini, pasal 10 ada malaikat datang memberi pengertian kepada dia. Jadi Daniel ini gak hidup untuk dirinya sendiri ya. Pertama dia tuh memutuskan untuk hidup benar. Yang kedua dia membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, dia juga peduli pada lingkungannya, dalam hal ini negerinya. Pertama-tama teman-teman harus punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan lindungi, jagai, ya, promosi datang daripada Tuhan. Itu bagian dari doa yang harus dinaikkan. Karena berkat yang terjadi atas perusahaan ini, itu dampaknya kepada teman-teman juga. Soal sistem penggajian, kenaikan gaji, soal bonus, dan sebagainya. Itu berdampak semua berkelanjutan. Lalu setelah perusahaan tempat bekerja, ya kita bicara soal lingkungan di mana kita ada. Ya, ini 3 hal yang Daniel lakukan dan itu ada dalam kendali dia. Nah, sekarang kembali ke Roma 8 ayat 28 yang tadi saya bacakan. Ya, dari mana lagu ini dibuat, semua baik. Ya. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku semuanya baik. Ayat ini berlaku juga bagi orang Kristen yang percaya Tuhan, yang saat ini ada di Sri Lanka, ya, atau ada di Afghanistan mungkin, atau ada di Ukraina, atau di Rusia, atau di negara-negara yang saya bilang tadi, di Denmark, ya, negara-negara yang terkena makmur, Swedia, tadi yang saya bilang tuh, itu negara yang kelihatannya aman ya. Itu hal-hal yang di luar kendali kita. Sama seperti Daniel ketika ditangkap sebagai tawanan, dia nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi yang dia punya adalah 3 hal itu yang dia buat tadi. Nah, kalau dihubungkan dengan Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, semua baik, semua baik. Tapi ada syaratnya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini syarat pertama. Mengasihi Tuhan itu keputusan kita masing-masing. Ingat ada 2 penjahat yang di samping Yesus, kiri dan kanan. Pada saat mereka menjelang mati itu, yang satu masih menghujat Yesus. Dan orang jahat ini bilang, kamu kan Mesias, ayo lepaskan dirimu dan juga kami. Tapi yang satu lagi bilang begini, kamu gak takut ya, kita kan sedang menghadapi situasi yang sama. Orang ini, kita memang pantas menerima hukuman ini, karena kita jahat, tapi orang ini gak bersalah. Lalu penjahat ini bilang begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau nanti datang sebagai raja. Lalu Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Gak sempat kebaktian kayak kita di sini, gak sempat dibaptis, gak sempat baca Alkitab, gak sempat beri persembahan, tapi detik-detik terakhir sebelum dia mati, Tuhan bilang, kamu bersama aku di Firdaus. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus. Mengasihi Tuhan juga keputusan. Ya, itu bukan soal emosi,
Aku mengasihi. Ya ada lagu yang bagus kayak begitu, tapi keputusan kita. Dan yang kedua dikatakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua adalah mau ikut rencananya. Nah, dua hal ini dalam kendali kita. Hidup itu pilihan, kumpulan dari pilihan. Kadang-kadang yang kita pilih sekarang itu baru ketahuan sekian puluh tahun nanti, sebelum Tuhan Yesus datang. Baru kita lihat, oh ini dulu, untung saya milih ini seperti yang Tuhan ajarkan. Nah, dua hal itu dalam kendali kita. Yang pertama mengasihi Tuhan, dan yang kedua mau ikut rencananya. Tapi perlu tambahan lagi dari Roma 8 ayat 26 dan 27 ya, perhatikan. Roma 8 ayat 26 dan 27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang ketiga ini adalah berdoa. Saudara dan saya, teman-teman perlu mendoakan kehendak Allah bagi kita. Tiap hari berdoa, pimpin aku dalam rencanamu ya. Satu ketika mungkin orang kan bisa aja melihat kesempatan lain, tiba-tiba harus pindah ke luar negeri ya, ada tawaran lain, doakan itu ya. Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi doakan, bisa aja. Ada satu kerinduan di sini, Tuhan saya pengen suatu ketika saya tinggal di Swiss misalnya gitu ya. Doakan aja. Kadang-kadang kita nggak tahu yang muncul itu memang dari Tuhan. Nah, belajar mendoakan itu ya. Kalau kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, coba berdiam diri dan izinkan Tuhan itu pakai hati kita untuk berdoa ya. Kalau yang sudah penuh Roh Kudus bisa pakai ya, bahasa roh. Tapi kalaupun enggak, coba belajar mengartikulasikan apa yang di hati kita ini dari Tuhan, itu seturut Tuhan. Kadang-kadang berdiam diri, lalu kita curahkan isi hati kita. Daniel buat itu selama puluhan tahun, membangun hubungan dengan Tuhan. Baca di Alkitab, Daniel hidup cukup lama. Dia sebagai tawanan tapi posisinya tinggi. Pemerintahan berganti, dia tetap di atas. Dia mencapai umur sangat lanjut. Dan setidaknya 2 kali malaikat berkata, Daniel, engkau orang yang sangat dikasihi. Nah, kalau kita punya 3 hal ini. Yang pertama, keputusan mengasihi Tuhan. Yang kedua, keputusan mau ikut rencananya. Yang ketiga, kita mendoakan terus kehendak Tuhan. Maka Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi, mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu terjadi. Kita bisa percaya bahwa semua baik, semua baik. Apa yang Dia rancangkan bagi kita itu senantiasa baik. Dan itu tersedia bagi setiap kita yang percaya.